Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sodikin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak, program studi ekonomi syariah. Saya di sini akan membuat video singkat tentang kewirausahaan yang meliputi pengertian kewirausahaan, membentuk pola pikir berwirausaha, menumbuhkan motivasi kewirausahaan, manajemen keuangan, dan kewirausahaan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Video singkat ini tentang kewirausahaan saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya tentang kewirausahaan. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang berbahagia. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum suatu proses atau tahapan-tahapan dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru, hasil karya yang baru dengan cara kreatif dan inovasi yang memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan manfaat untuk orang lain dan bernilai tambah. Di sini saya garis bawahi yang namanya kewirausahaan, yaitu sesuatu proses yang melewati tahapan-tahapan dalam menciptakan hasil karya sendiri, ide-ide kita sendiri dengan kreatif dan inovasi yang memberi manfaat untuk diri kita sendiri dan juga manfaat untuk orang lain dan bernilai tambah atau penghasilan atau income. Para pemirsa, teman-teman yang berbahagia, kemudian melanjutkan membahas tentang bagaimana membentuk pola pikir berwirausaha. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita terapkan untuk membentuk pola pikir berwirausaha. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua apresiasi, yang ketiga bekerja sama, yang keempat fokus, dan yang kelima kerjakan. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, kepercayaan. Kita sebagai wirausaha percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Bisa jadi usaha kita ke depannya akan bangkrut karena beberapa hal. Mungkin dengan kekurangannya manajemen kita, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Bisa jadi mungkin banyak rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan yang belum bisa kita atasi. Bisa juga mungkin hal-hal lain yang bisa mengakibatkan usaha kita bangkrut. Atau mungkin bisa jadi usaha kita sukses melejit dalam waktu yang singkat. Dikarenakan beberapa faktor yang kita jalankan, salah satunya mungkin sudah bagus dalam memanajemennya. Atau mungkin banyak peluang-peluang, banyak ide-ide cemerlang yang menjadikan banyak income di dalam usaha kita. Maka dari itu, kepercayaan harus kita tanamkan dalam benak hati kita untuk menjadi seorang wirausaha. Kita harus percaya segala sesuatu mungkin terjadi. Makanya kita waspada, manajemen dengan baik. Kita lebih baik cari solusi daripada mencari masalah. Kita utamakan yang prioritas daripada minoritas. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia. Kemudian kita lanjutkan apresiasi. Tadi pertama sudah kepercayaan, yang kedua sekarang apresiasi. Kita sebagai seorang wirausaha, luangkanlah waktu untuk mengapresiasi prestasi yang mungkin menurut kita sepele atau hal kecil. Contoh, kita sebagai wirausaha
nampaknya itu sepele, tapi ucapan terima kasih untuk klien, untuk pelanggan, ramah, sopan santun, bersabar, belajar dari apa yang kita miliki daripada menunggu yang tidak kita miliki. Padahal sukses itu membutuhkan waktu dan terkadang muncul dari hal yang sepele atau hal yang kecil. Maka dari itu kita sebagai seorang wirausaha akan lebih sering mengalami gagal dan hampir tidak pernah berpikir dari mana penyebab kegagalan kita dalam berusaha. Bukan penyebab masalah modal, bukan penyebab dari masalah skill, bukan penyebab dari kurangnya pengalaman kita. Akan tetapi banyak kejadian usaha kita bangkrut, gagal dari hal-hal yang sepele atau yang menurut kita hal kecil. Para pemirsa, kawan-kawan yang senantiasa berbahagia. Yang ketiga, jangan melakukan sendiri. Yang pertama tadi kepercayaan, yang kedua apresiasi, yang ketiga jangan melakukan sendiri. Bekerja samalah. Kita sebagai seorang wirausaha harus bekerja sama dengan seseorang yang memiliki kepribadian, yang memiliki karakter dan keyakinan berwirausaha yang sama dengan kita. Ya setidak-tidaknya sama, ia agak menyamai agar kita sebagai seorang wirausaha bisa untuk berbagi ide-ide, tukar pengalaman, tukar wawasan untuk kemajuan dan kesuksesan usaha kita. Bisa memotivasi kita dalam menghadapi kejenuhan, menghadapi rintangan-rintangan, menghadapi hambatan-hambatan agar kita dapat kembali fokus dalam tujuan apa yang kita harapkan. Kawan-kawan, para pemirsa yang berbahagia, tadi sudah kita sampaikan yang pertama percaya, kedua apresiasi, yang ketiganya maaf, jangan melakukan sendiri, dan yang keempatnya yaitu fokus. Kita sebagai seorang wirausaha harus fokus dengan apa yang dikerjakan. Kita harus selalu melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Kita harus selalu melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Akan tetapi jangan lengah. Jangan terlalu banyak meluangkan waktu untuk mengamati usaha orang lain. Ingat, jangan terlalu banyak meluangkan waktu untuk mengamati usaha orang lain. Pikirkan, kita harus selalu menjadi seorang yang perfeksionis. Karena sifat perfeksionis adalah kunci kesuksesan kita dalam suatu usaha. Jadi fokuslah pada ide-ide kita sendiri, tingkatkan kreatif, inovatif kita. Jangan sampai lupa bahwa waktu adalah aset yang paling berharga untuk kita sebagai seorang wirausaha. Yang kelima, lakukan. Setelah poin 4 yang tadi sudah kami sebutkan, sekarang poin yang kelima adalah lakukan, jalankan, melangkahlah. Kita sebagai seorang wirausaha jangan takut dengan bayangan-bayangan kegagalan, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau kita sebagai seorang wirausaha gagal, bangkitlah. Gagal, bangkitlah. Gagal, bangkit. Karena bangkit dari kegagalan adalah kunci awal untuk meraih kesuksesan. Kami ulangi. Bangkit dari kegagalan adalah kunci awal untuk meraih kesuksesan. Kita sebagai seorang wirausaha harus punya moto, bersatulah tapi waspadalah. Tabah dalam menghadapi semua rintangan. Tahan dalam ujian, tertib, dan terbitlah kesuksesan. Kita sebagai seorang wirausaha harus punya prinsip berpikir positif dan berjiwa besar.
sukses menunggumu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, kata kunci mindset atau pola pikir dan fokus. Jangan anggap remeh. Cara berpikir positif dan berjiwa besar. Jangan pandang hidup kita sebagai seorang wirausaha. Dari situlah hidup kita akan ditentukan selanjutnya. Pemikiran, prinsip, pandangan kita sebagai seorang wirausaha akan mempengaruhi dalam mengambil tindakan dan keputusan, termasuk motivasi hidup. Berpikir perubahan sebagai seorang wirausaha haruslah melakukan kreativitas yang berasal dari peluang-peluang yang ada. Pola pikir konsumtif rubahlah menjadi pola pikir produktif. Kurangi perkataan negatif karena bisa merusak image kita sebagai seorang wirausaha. Biasakan perkataan positif, berpikir positif dan berjiwa besar sebagai bentuk untuk memotivasi kita dalam perjalanan sebuah usaha. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi kewirausahaan. Bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi kita melangkah suatu usaha? Bagaimana? Dari usaha yang kita tidak suka menjadi suka. Bagaimana kita melangkah dari keterpaksaan kita menjadi hobi, atau dari melangkah sesuatu yang kita tidak mau melangkah menjadi kegiatan yang mengasikkan. Kuncinya adalah cita-cita dan impian. Kita harus punya cita-cita, yang keduanya kita harus punya impian. Cita-cita membahagiakan, contoh membahagiakan anak dan istri. Impian contoh punya rumah, punya tempat tinggal. Itulah kata kunci dari motivasi kewirausahaan. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya impian. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia. Yang keempat, menginjak ke manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dari mulai perencanaan usaha apa yang akan kita jalankan nanti. Dari mulai penganggarannya, dilanjutkan pemeriksaan atau verifikasi, pencairan, pengelolaan, dan penyimpanan dana yang dimiliki perusahaan. Suatu saat ada hal-hal yang membutuhkan dana tak terduga. Jadi, kesimpulannya, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dari mulai perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pencairan, pengelolaan, dan penyimpanan dana yang dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menjaga arus kas dari keluar masuknya uang kas. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu kalau dari mulai perencanaan yaitu fungsinya untuk merencanakan keuangan. Yang selanjutnya kalau dari penganggaran yaitu mengalokasikan dana. Kalau dari pengelolaan yaitu mengontrol perjalanan usaha. Kalau dari pemeriksaan yaitu memeriksa keuangan dari mulai awal usaha itu jalan, di pertengahan perjalanan, dan di akhir tahun kemudian. Selanjutnya melaporkan keuangan. Setelah kita tahu tentang apa itu sih manajemen keuangan, tujuannya manajemen keuangan, dan fungsi manajemen keuangan, kita harus selalu memakai tips yang tepat guna. Pisahkan antara rekening pribadi dan pisahkan antara rekening perusahaan. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, kewirausahaan menurut Rasulullah yang terakhir. Rasulullah berwirausaha selalu berpedoman dengan sifat sidik, amanah,
Tableh, itulah sifat-sifat yang diterapkan selalu oleh Rasulullah dalam melaksanakan bisnisnya atau wirausahanya. Yang pertama sidik, yaitu benar dan jujur. Rasulullah bersikap baik dan jujur kepada perusahaan, kepada pemegang saham, dan kepada karyawan. Bahkan dari menggaji karyawan sebelum keringat kering. Itu Rasulullah dalam memperhatikan karyawannya. Selanjutnya yaitu amanah. Rasulullah selalu menggunakan akad kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Selalu komit, tidak pernah mengingkari janji kepada semua partner-partnernya. Selanjutnya yaitu tabligh, komunikatif. Rasulullah itu selalu komunikatif, punya jiwa yang komunikatif. Rasul selalu mengucapkan perkataan yang sebenarnya. Fatona selanjutnya yaitu intelektual atau cerdas, bijaksana. Untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang wirausahawan, yaitu pemimpin yang memahami, pemimpin yang bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang menjadi tugas-tugasnya dan kewajiban-kewajibannya, serta bisa memberi contoh yang baik untuk para karyawannya. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, di sini kesimpulan yang terakhir kami simpulkan dari semua materi yang kami bahas tadi di depan. Kesimpulannya, kita kalau mau melangkah berwirausaha, kita harus kreatif dan inovasi dengan hasil karya-karya kita sendiri, ide-ide kita sendiri yang bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain dan bernilai tambah. Kita harus mau merubah mindset atau pola pikir, karena pola pikir adalah filter untuk diri sendiri, apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Pola pikir kita bisa dirubah dari pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif. Kita rubah dari kita menjadi penonton, pola pikir penonton, kita rubah menjadi pola pikir pemenang. Yang selanjutnya, pola pikir dari kita sebagai pekerja, kita rubah menjadi kita sebagai entrepreneur atau orang yang berwirausaha. Pola pikir seorang wirausaha harus berpola pikir produktif, kreatif, inovatif, berpikir positif dan berjiwa besar. Kunci keberhasilan atau kunci kesuksesan. Untuk menumbuhkan motivasi, yaitu kita harus mempunyai cita-cita dan kita harus punya impian. Kita sebagai seorang wirausaha, usaha kita harus dimanajemen dengan baik. Pisahkan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan. Kita sebagai pemilik perusahaan, kita juga makan dari gaji kita sebagai pemilik perusahaan. Tidak boleh bebas memakai uang perusahaan. Kita sebagai seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Ditambah lagi satu, istiqomah. Inilah sifat-sifat yang selalu dijalankan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan adanya video singkat ini bisa menjadi bekal kita semua menjadi pengusaha sukses. Kurang lebihnya kami atas nama Disodikin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.